Sel atas waktu dan kesempatannya agar kami dapat mempresentasikan materi pada hari ini. Kami dari Prodi Bioteknologi Angkatan 2024 yang terdiri dari saya Denis Masyagrid dengan NIM 2024 0308 012. Saya Fadil Gabrielimus dengan NIM 2024 0308 dengan saya Faiz Habibi dengan NIM 2024 0308 Hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi yang berkaitan dengan DNA. Pertama-tama, materi yang akan kami sampaikan yaitu berkaitan dengan struktur DNA, peran DNA pada proses komunikasi dan siklus sel, peran DNA pada proses reproduksi sel, apoptosis, netosis, dan DNA pada sel kanker, pengaruh DNA pada sistem imun, serta aplikasi DNA pada bioteknologi. Saya akan mulai dari struktur DNA. Jadi DNA atau kepanjangan dari deoksiribonukleik acid merupakan materi genetik yang bersifat diturunkan atau diwariskan. Nah, berikut adalah struktur dari DNA yang telah kami buat. Jadi DNA ini terdiri dari dua untayan atau double helix yang memiliki sifat komplementer dan juga antiparalel. Antiparalel ini berarti setiap untayannya itu saling berlawanan arah. Dan di dalam struktur DNA ini, struktur keluarga itu terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa. Sementara pada dua untayan ini terdapat basa nukleotida yaitu adenin, timin, guanin, dan juga sitosin. Basa nukleotida ini saling berpasangan, di mana adenin akan berpasangan dengan timin serta guanin akan berpasangan dengan sitosin. Adenin di sini yang berwarna kuning berpasangan dengan timin yang berwarna hijau. Lalu guanin di sini berwarna merah yang berpasangan dengan sitosin yang berwarna orange. Selain itu, DNA juga berperan pada pertumbuhan dan juga sintesis protein, di mana DNA akan memberikan suatu ekspresi gen yang akan mengatur siklus tersebut. Peran DNA pada komunikasi sel. Jadi pada proses komunikasi sel ini akan adanya sinyal kimia, di mana sinyal tersebut akan diteruskan dan sampai kepada DNA. Kemudian DNA ini akan mengaktifasi gen, di mana ini akan mengatur pembelahan, apoptosis ataupun sintesis protein. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk DNA dalam hal memberikan perintah kepada setiap struktural di dalam sel sehingga dapat berkoordinasi dan juga membantu dalam proses perbaikan DNA atau DNA repair. Kemudian DNA juga berperan pada siklus sel, di mana DNA sangat berperan pada pertumbuhan dan juga replikasi. Jadi sebelum mitosis dan meiosis itu DNA akan melakukan replikasi, di mana replikasinya harus berjalan lancar supaya tidak adanya mutasi dan tidak adanya susunan kromosom atau kelainan pada kromosom. Dan DNA ini juga direplikasi untuk diwariskan ke anak. DNA juga memiliki ekspresi gen seperti misalnya protein P53 dan juga P21, di mana kedua protein ini sangat berperan sebagai tumor suppressor gene, yang ketika pada siklus sel ini terjadi kesalahan, maka protein P53 ini akan mendeteksi kerusakan dan juga protein P21 akan menghentikan siklus tersebut. Nah, selanjutnya adalah reproduksi sel. Oleh karena DNA tadi berperan dalam replikasi dan
menjaga homeostasis tubuh. Ciri-cirinya itu yang dengan fragmentasi DNA, yaitu oleh gen penyebab terdapat gen-gen seperti Bax dan Cas-Caspase, dan DNA itu menentukan nasib sel apakah ia bertahan. Untuk yang prosesnya itu kematian sel yang tidak terprogram biasanya disebabkan oleh DNA yang rusak, dan yang sel kanker disebabkan oleh mutasi DNA karena setiap manusia itu mengalami mutasi DNA dan ada penjaga atau penyeleksi apakah mutasi itu akan diperbaiki. Dan penyebab kanker itu bisa dari mana saja, bisa dari radiasi, zat-zat karsinogen, polusi, dan lain-lain. Dan juga bisa ada beberapa studi membahas bahwa keturunan bisa menurunkan meningkatkan resiko terkena kanker. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh DNA pada sistem imun, tapi pertama-tama kita harus mengenali dulu sistem imun sendiri. Jadi sistem imun di sini tugasnya ialah menjaga atau menjadi pertahanan tubuh untuk tidak terinfeksi dari bakteri, virus, dan patogen. Jadi singkat atau dasarnya itu seperti pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tentara, kalau ada orang-orang yang kayak rewel atau enggak yang tidak menaati peraturan, itu bisa langsung ditindak atau tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau sistem imun sendiri itu terdiri atas dua, yaitu imun innate dan imun adaptif. Di sini imun innate merespon dengan cepat terhadap infeksi, dan dia ini bersifat umum, tidak mengenal patogen. Sedangkan yang kedua itu adalah sistem imun adaptif. Ini meresponnya lambat tetapi sangat spesifik, pasti, yang dia mampu mengenali patogen-patogennya meskipun pergerakannya lambat. Jadi di sini ada aplikasi DNA pada bioteknologi. Di sini yang pertama ada peran sentral DNA. DNA adalah bahan utama dalam teknologi DNA dalam rekombinan. Di sini memungkinkan manipulasi genetik untuk aplikasi di bidang kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Nah, aplikasi DNA pada bioteknologi sendiri di sini yang tertera ada 3: aplikasi di kesehatan, aplikasi di pertanian, dan aplikasi di lingkungan. Aplikasi di kesehatan di sini produksi obat insulin, FSH, erythropoietin. Ada terapi gen untuk penyakit genetik atau kanker, pengembangan vaksin dan antibodi monoklonal. Di sini ada CRISPR, Cas9 untuk pengeditan gen presisi. Yang berikutnya ada aplikasi di pertanian. Nah, di sini tanaman transgenik tahan penyakit dan stres. Ada modifikasi genetik untuk peningkatan gizi, ada transgenik kloropas untuk ekspresi gen lebih stabil. Yang terakhir ada aplikasi di lingkungan, bioremediasi atau bioremediasi mikroba, degradasi limbah berbahaya. Ada fitoremediasi, tanaman menyerap zat pencemaran, produksi energi terbarukan, dan mikroba rekayasa. Jadi ada tantangan dan etika di sini. Risikonya itu penyebaran gen ke alam liar, ada masalah ekspresi gen tidak stabil, kekhawatiran terhadap keamanan produk rekayasa genetik sendiri. Jadi ini beberapa artikel jurnal yang akan kami sedikit bahas. Yang pertama, The Role of Recombinant DNA Technology to Improve Life. Jadi DNA rekombinan itu merupakan salah satu teknik dalam kita dapat menyisipkan atau mengubah genetik apa yang kita inginkan untuk menghasilkan produk yang berguna, yang sudah disebutkan oleh Patrick, seperti tanaman GMO, bakteri bioremediasi seperti Pseudomonas fluorescens yang bioremediasi limbah seperti noktulan. Terus di sini ada
the role of DNA repair in immunological diversity from molecular mechanism to clinical ramification. Itu isi jurnalnya itu pentingnya itu kerusakan DNA itu dalam diverse ke beragam sel imun seperti limfosit B dan B. Jadi jurnal ini membahas peran penting DNA dalam menciptakan keragaman sistem imun adaptif yang melalui proses kerusakan dan perbaikan DNA yang terprogram. Meskipun kerusakan DNA umumnya dianggap merugikan, tapi dalam imunologi hal ini justru diperlukan untuk menghasilkan antibodi dan reseptor T yang beragam. Proses seperti rekombinasi FDJ, pergantian kelas antibodi atau CSR, dan hipermutasi somatik yang bergantung pada fungsi patahan DNA yang dikendalikan secara ketat dan melibatkan berbagai protein perbaikan DNA. DNA menjadi cetak biru genetik yang memanipulasi secara alami untuk memungkinkan sistem kekebalan respons pada berbagai patogen. Gangguan pada mekanisme ini dapat menyebabkan imunodefisiensi seperti SID, dan menegaskan bahwa integritas dan pengaturan DNA sangat penting bagi fungsi